Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Adi di channel Ngulik Sejarah. Dan pada video kali ini saya akan kembali lagi membacakan suatu kisah misteri yang kali ini berjudul tentang kisah GPS. Cerita kali ini ditulis oleh Mbak Desi Prayogo 1 atau Emak. Nantinya kalian juga bisa mengunjungi thread beliau secara langsung dan juga channel YouTube beliau secara langsung ya teman-teman. Yuk, daripada kita lama-lama, daripada kita penasaran bagaimana ceritanya, mari kita langsung saja menuju ke ceritanya. Perhatikan baik-baik karena ceritanya akan segera saya mulai. Namun sebelum itu, saya sarankan untuk kalian mendengarkan video kali ini menggunakan earphone terbaik kalian agar kalian mendapatkan kualitas audio yang jauh lebih baik. Yuk, mari kita langsung saja mulai ceritanya. Kalian pernah nggak sih merasa jengkel dengan Google Maps? Sama, Google Maps mempermudah perjalanan seseorang, tapi terkadang juga bisa menyesatkan perjalanan seseorang, khususnya untuk orang-orang yang belum paham dengan medan yang akan dia lalui. Entah apa yang dipikirkan orang-orang yang berada di balik Google Maps. Bukannya kita diberi alternatif jalan yang easy, malah diberikan alternatif jalan yang benar-benar ngaco. Tidak sekali dua kali aku ngalamin hal serupa. Entah kondisi cuaca yang kurang bersahabat sehingga membuat sinyal GPS di HP kita itu error, atau faktor lainnya, ya aku tidak tahu. Hanya pihak Google Maps yang paham. Kalau biasanya kita membahas tentang pengalaman mistis orang-orang di sekitar kita, sekarang sesekali aku akan mengajak kalian mengikuti perjalanan pengalaman aku pribadi saat liburan bersama keluarga bulan November 2020 kemarin. Itu adalah satu-satunya pengalaman paling yang benar-benar membuaukan atau yang sangat benar-benar menakjubkan buat aku pribadi. Karena selama aku petualangan dimanapun, baru kali ini aku mengalami kejadian yang benar-benar di luar nalar. Menurut aku sih cukup seram, tapi aku tidak tahu menurut kalian gimana. Atau mungkin dari kalian pernah mengalami hal yang sama. Bisa banget cerita di kolom komentar ya teman-teman. Oke, kemudian kita sekarang masuk ke ceritanya. Sekitar akhir bulan November tahun kemarin, atau lebih tepatnya tahun 2020, aku, suami, anak-anakku, adikku, dan mamaku memutuskan untuk sowan atau berkunjung ke rumah salah satu saudara nenek dari almarhum bapakku yang ada di Pare, Kediri, Jawa Timur. Kami berenam pergi dari Surabaya pagi hari sekitar pukul 6 pagi dan menggunakan mobil. Ya, so pasti sebelum berangkat, suami sudah mengecek semuanya. Entah itu dari segi mesin ataupun bensin, semua dipastikan aman, tidak ada kendala. Berangkatlah kami kemudian ke Pare. Kami posisi juga pakai Google Maps, tapi dari Mojokerto, karena juga sempat mampir bentar di rumah saudara yang ada di Mojokerto. Dari Mojokerto ke Pare cukup memakan waktu, tapi alhamdulillahnya aman-aman saja. Kami melalui trek perjalanan yang sewajarnya. Sama sekali tidak ada yang aneh. Jadi Google Maps-nya aman terkendali. Sampailah kami di Pare sekitar pukul kurang lebih 10 pagi. Kami kemudian makan-makan bareng, bercanda-canda bareng, dan bahkan sempat foto-foto di sawah dengan saudara-saudara yang ada di sana. Jadi rumahnya saudaraku ini masih tergolong asri karena sawah-sawah itu masih terpampang jelas di mana-mana. Tapi juga bukan area terpencil dan rumah saudaraku ini jaraknya tidak terlalu jauh kalau mau ke Kumul. Kalian tahu Kumul kan? Suatu tempat seperti alun-alun tapi ada bangunan yang arsitekturnya bukan hampir mirip lagi, tapi itu lebih mirip ya, ataupun benar-benar seperti persis kayak bangunan Arc de Triomphe di Paris. Mungkin perbedaannya dari segi warna dan itu pun cuma beda dikit banget. Tapi aku bahas ini ntar.
Sekarang kita balik dulu ya teman-teman. Setelah kami rasa pertemuannya selesai dengan keluarga, sekitar pukul 4 sore, kami putuskan untuk pamit pulang. Karena rumah saudara tidak terlalu jauh dari Kumul, aku bilang ke suami untuk gak apa-apa lah, mampir sebentar. Oke, kemudian berangkatlah kami ke Kumul sekitar pukul 4:15 sore. Berhubung kita tidak tahu harus melewati rute yang mana, seperti biasanya andalan emak-emak gaul yaitu Google Maps. Suami bilang, buka Google Maps bun, karena aku gak tahu jalannya. Bukalah itu Google Maps, masih aman-aman aja rek. Semua terkendali aman sentosa. Kurang lebih perjalanan 30 menitan dari rumah saudara ke Kumul. Kita sampai kemudian di Kumul dengan selamat. Belum ada situasi yang membagongkan. Akan tetapi Kumulnya ditutup sementara rek, karena kalian tahulah COVID-19. Dengan berat hati, ya sudahlah, kami akhirnya putuskan untuk balik ke Surabaya aja langsung. Lagi-lagi buka Google Maps juga. Tapi anehnya saat kami melihat rute, si Google Maps ini bukannya nyuruh kita untuk putar balik untuk melewati rute arah datang, malah ke arah yang lain. Pikiran aku dan juga suami yang sotoy. Ya udah, ikutin aja, barangkali emang itu rute paling dekat. Dan mamaku juga mengiyakan. Dari sinilah petualangan kami dimulai. Awal perjalanan sampai 20 menit sebelumnya masih wajar-wajar saja. Sampai sekitar udah setengah jam, kami menyusuri jalanan. Kami dilewatkan di tengah-tengah permukiman padat penduduk. Semakin maju, kami ketemu dengan sawah-sawah. Bagi kami yang orang kota, melihat pemandangan desa itu ya benar-benar sangat terpesona, amazing banget. Selain menyegarkan otak, juga bisa menghealing perasaan kacau akibat deadline kerjaan. Benar-benar situasi yang bikin rindu, tapi tidak dengan jalur seperti itu. Awal-awalnya masih terkesan normal-normal saja. Meski tidak sesekali mata warga sekitar memandangi laju mobil kami. Terkadang kami juga membuka kaca untuk bilang permisi ya Pak atau Bu. Tentunya pakai masker ya karena masih COVID-19, agar sopan dengan warga yang sekitar itu yang sama sekali kita tidak saling kenal. Mungkin karena plat mobilku L, sedangkan saat itu situasinya sedang COVID-19. Jadi kebanyakan warga masih takut dengan keberadaan berita tentang virus tersebut. Kami juga memaklumi hal itu, tapi mau bagaimana lagi? Kami bisa sampai ke sini juga gara-gara Google Maps dan bukan kemauan kami. Kami saat itu masih optimis dan berpikir positif, mungkin sebentar lagi akan ketemu jalan besar. Karena kalau dilihat di layar monitor HP-ku ada seperti jalan besar yang jaraknya kurang lebih 5 menit ke depan. Lagi-lagi itu bukan jalan raya besar, melainkan jalan raya kampung. Kata suamiku, gak apa-apa lah, masih mending daripada harus lewat sawah-sawah lagi. Masih lanjut itu, kami dan juga belum ketemu jalan raya besar juga. Soalnya di map belum ada jalur yang warnanya kuning, jadi jalanannya masih putih biasa. Nanti deh aku jelasin jalur garis kuning itu apaan. Kami masih terus melaju di jalan raya kampung tersebut dan tidak terasa sudah terdengar azan maghrib berkumandang. Suami memutuskan untuk berhenti untuk minum karena masih azan juga. Tidak baik kalau lanjut jalan, apalagi kami melewati rute yang aneh. Siapa tahu setelah azan kami diberikan kemudahan sama Allah. Makanya kami berhenti untuk istirahat sejenak. Sedangkan anak-anakku sudah pada rewel, ya mungkin mereka capek juga, sedangkan adikku mabuk. Pertambah sudah nikmat perjalanan kami saat itu. Mana di tempat kami berhenti itu sama sekali tidak ada warung ataupun orang jualan makanan. Jadi ya hanya rumah-rumah warga sekitar, dan itu pun jaraknya berjauhan lalu dipisahkan oleh tegalan. Semakin lama langit senja berganti menjadi biru tua kemerahan. Tandanya sebentar lagi akan gelap. Aku bilang sama suami, ya bismillah lanjut jalan aja ya.
Suamiku hanya mengangguk dan kami pun melanjutkan perjalanan. Penderitaan sesungguhnya akan dimulai. Kami terus jalan ke depan sambil melihat Google Maps, tapi ternyata kami malah melewati area persawahan yang benar-benar sempit, lebih parah dari sawah-sawah yang sebelumnya. Karena jalanan sebelumnya masih lebar, katakanlah muat untuk 2 mobil dengan jalur berbeda. Tapi ini benar-benar sempit bukan main. Untuk jalan mobil saja itu harus benar-benar butuh fokus. Kalau tidak fokus mungkin bisa langsung ke kali, sedangkan kanan kiri tidak kelihatan jelas. Benar-benar kanan kiri cuma sawah, tidak ada rumah warga sama sekali. Sumpah tidak habis pikir sama Google Maps ini. Gimana bisa jalanan seperti ini dijadikan jalan alternatif untuk mobil? Kalau motor sih nggak apa-apa lah. Ya kami ini udah pilih untuk jalur mobil. Bahkan ya, sampai jengkelnya aku akhirnya search jalan menuju tol. Ternyata kalau mau ke tol itu harus putar balik lagi dong. Suamiku udah mulai jengkel dan suami bilang, "Udahlah bun, kita lewat jalur yang tadi saja. Tidak mungkin kita putar balik dengan medan yang seperti ini. Yang ada kita malah nyusur ke sawah nantinya." Ya sudahlah, aku ikutin apa kata suamiku, kembali ke jalur awal. Dan kalian tahu apa? Padahal jelas-jelas dari posisi kami sebelumnya itu, kalau melihat ke depan jalanannya itu kayak tidak berujung. Jadi dari sawah-sawah itu rasanya masih jauh banget kalau keluar ke jalan utama. Tapi di sisi lain untuk putar balik itu tidak mungkin karena jalanannya itu sempit banget. Rasanya untuk dilalui 2 mobil saja yang berlawanan arah itu tidak bisa. Jadi kesimpulannya mungkin jalan itu hanya satu arah atau memang jalur tersebut tidak rekomen untuk dilalui. Tapi anehnya Google Maps ini malah ngancurin lewat situ. Dalam hati aku udah ketar-ketir banget. Tidak ada henti-hentinya aku zikir dalam hati sampai nyalain murotal di HP. Benar-benar merasa lemas, pasrah, dan bingung mau ngapain lagi. Selepas melewati area persawahan yang sempit itu, kalian tahu kita melewati apa? Aku tidak bilang itu hutan karena bentukannya justru mirip tegalan, tapi ditumbuhi pohon-pohon yang tinggi dan rimbun sekali. Dari sawah sempit tadi itu sampai tegalan atau hutan ini sama sekali tidak ada PJU. Jadi untuk cahaya itu benar-benar mengandalkan lampu mobil. Untuk kalian tahu PJU itu penerangan jalan umum ya teman-teman. Nah, kalian tahu nama jalan ini di Google Maps apa? Unknown road ataupun jalan yang tidak dikenali. Benar-benar tulisan itu yang kita lihat dari aplikasi Google Maps itu. Udah benar-benar lemes kita rek. Mana anakku yang paling kecil ini bisa dibilang cukup peka, mungkin karena umurnya masih 5 tahun. Jadi dia bisa melihat apa yang tidak bisa kita lihat. Tapi entahlah, aku sama sekali tidak paham. Karena sejak kita masuk ke area itu, anakku ini selalu melihat ke atas mobil. Jadi mobilku ini atasnya kaca yang bisa dibuka dan bisa melihat pemandangan langit. Sedangkan untuk samping-sampingnya memang sengaja ditutup gorden sama mamaku. Mamaku yang ngeh dari awal langsung bilang ke aku, "Si, ambilin air buat Rere." Terus aku jawab, "Minta Adel mah, Adel adalah nama adikku, airnya di belakang." Setelah dikasih airnya sama adik, mamaku langsung ngusapin wajah anakku dan bilang, "Rere lihat HP saja ya, ini HP-nya Rere." Sambil geleng-geleng lihat aku. Aku tahu mamaku itu pasti jengkel dengan aku kalau melihat anakku udah kayak gitu. Karena mamaku tahu anakku pasti lagi ngeliatin sesuatu yang aneh-aneh. Takutnya nanti dia demam atau bagaimana. Soalnya anakku emang suka gitu. Tapi ya, mau gimana lagi? Kita juga tidak mau sampai nyasar-nyasar kayak gini. Jadi aku terangin dulu ya teman-teman, posisi duduk kita itu seperti apa. Aku dan suami di depan, mama dan Rere yaitu anak kedua aku di tengah. Lalu bagian belakang ada Adel adikku dan Abel anak pertamaku. Terus mamaku bilang ke suami,
Sikit, ini gimana? Masa dari tadi jalanannya itu makin kesini makin gak jelas sih? Kasihan anak-anak udah pada capek tuh. Suamiku cuma jawab, iya mah, aku juga gak tahu kenapa bisa sampai di sini kok. Sabar ya mah, tak usahain cepat keluar dari sini. Iya leh, hati-hati ya, jawab mamaku dan dibalas anggukan dari suami. Aku yang paham suamiku juga lagi bingung, coba menenangkan dia dengan bilang, insya Allah segera keluar kok ya, semangat ya. Ngelihat suami yang akhirnya senyum, rasanya sedikit lega hatiku. Suamiku ini kan jatuhnya sopir dan juga bertanggung jawab atas semua yang ada di mobil. Kalau sopirnya uring-uringan atau bingung sendiri malah tambah nggak karu-karuan, apalagi kita sedang berada di lingkungan seperti ini dan ditambah situasi yang sudah mulai gelap. Jalanan juga sudah mulai tidak terlihat jelas. Cahaya bulan juga cuma samar-samar menerangi jalanan saat itu. Benar-benar situasi yang simalakama buat kami. Aku lihat belakang, ternyata Adel, Abel, dan Rere udah mulai tidur. Mama sedang menonton YouTube. Lalu tiba-tiba kami kehilangan sinyal. Layar monitor di mobil itu tiba-tiba gresek-gresek, lalu mati-mati sendiri. Mama yang lihat YouTube tiba-tiba tanya, "Si, mobilmu itu kenapa sih? Mobilmu gak apa-apa kan?" Ya aku jawab gak apa-apa, karena memang gak apa-apa, toh masih dalam kondisi jalan. Terus suamiku nyuruh aku untuk mengecek Google Maps untuk kira-kira kita butuh waktu berapa lama lagi biar bisa keluar dari tempat ini. Pas aku lihat HP, tumben-tumbenan sinyal HP ku itu Bayangin bagaimana tidak jengkel, 3 HP semuanya HP suami dan mama juga sama-sama Aku lihat HP anak-anakku sama, terus aku bangunin Adel, HP-nya juga sama. Di situ barulah aku menangis, benar-benar yang nangis super kenceng, karena aku ngerasa ini udah benar-benar di luar nalar. Anak-anakku benar-benar juga ikutan nangis, tapi ditenangin sama mama dan juga Adel. Terus mama bilang, "Desi, gak boleh nangis, kita harus semangat, kasihan anak-anakmu mbak. Sekarang ayo kita berdoa bersama. Sikit berhentiin mobil bentar ya nak." Di tengah hutan dengan pohon-pohon yang ngerimbun dan lebat ditambah suara-suara burung hantu, di situ kita berdoa bersama. Benar-benar kita berdoa dengan khusyuk dan tidak lama setelah kita berdoa semuanya kembali normal. Sinyal muncul meski hanya strip 3. Layar monitor mobil pun juga connect kembali dan anak-anakku juga melanjutkan tidurnya lagi. Apa penjelasan mistisnya sudah selesai? Itu belum. Jam sudah menunjukkan pukul 18.30 atau setengah 7 malam. Tapi kami masih berada di situasi yang tidak tahu ngomongnya bagaimana, karena bingung juga. Dengan beribu harapan dan doa di dalam hati, berharap kami akan segera keluar dari tempat menyeramkan ini. Padahal Google Maps sudah bilang berkali-kali 30 menit lagi akan melewati jalan utama. Tapi saat pas di titik ternyata di luar ekspektasi. Itu bukan jalan utama yang kita pikirkan, melainkan mungkin jalan utama dari hutan itu. Justru semakin jauh kita mengikuti arah Google Maps, kita semakin melewati jalur yang semakin lama semakin sempit. Sampai akhirnya setelah kita harus melewati sebuah persimpangan, yaitu persimpangan jalan yang kalau belok ke kiri itu tidak mungkin karena mobil tidak bisa masuk juga. Mobil kita mogok. Benar-benar mogok, tapi kondisi mesin nyala, cuma tidak bisa jalan. Aku berusaha untuk tidak nangis, marah ataupun uring-uringan, karena aku ingat anak apalagi yang terjebak di sini juga bukan aku doang, melainkan ada keluarga aku juga. Jadi aku benar-benar harus tenang untuk menenangkan yang lainnya juga. Mobil ini belum ada setahun dibeli dan belum pernah dipakai traveling kemana-mana, masa bisa mogok? Tanyaku ke suami. Terus suamiku jawab, "Gak tahu juga bun. Bisa jadi karena mesinnya panas karena dari jam 4 gak berhenti dan terus dipakai jalan. Coba tak cek keluar bentar." Melihat situasi sekitar, aku ragu terus pegang tangan suamiku, kayak masih isyarat ya untuk jangan keluar. Tapi suamiku justru bilang, "Gak apa-apa bun, kan ada Allah."
Dari situlah aku punya keberanian dan mutusin untuk nemenin suamiku mengecek mobil keluar. Yang lain masih di dalam mobil. Pas keluar dan suamiku buka bagian depan mobil, semua dalam kondisi aman-aman saja dan mobil kita pun juga tidak keluar asap. Bensin aku cek juga baru habis seperempat doang. Terus kendala teknisnya itu apa? Sumpah rek, kalau ingat momen itu rasanya nano-nano. Nyesal juga percuma, ya kan udah terlanjur juga. Setelah kejadian epicnya ini baru keluar lagi. Jadi posisi kami ataupun kita itu kan berhenti itu tidak jauh ke depan ada sebuah bekas bangunan, tapi tidak tahu itu bekas bangunan apa dan sudah terbengkalai. Bahkan dilihat pakai mata kosong saja pun bangunan itu hampir ambruk. Semak belukar di mana-mana, bangunan cat putih dengan banyak banget ruangan. Itu benar-benar bangunan kosong terbengkalai, jadi tidak mungkin ada orang yang stay di tempat seperti itu. Suamiku awalnya nyuruh aku jangan liatin tempat itu, ya takutnya kan nanti akunya yang malah jadi parno tidak jelas. Namanya kan aku ya bebel ataupun susah dibilangin. Aku benar-benar melihat dengan jelas ada sosok perempuan berdiri di tengah-tengah pintu di salah satu ruangan bangunan tersebut. Kan bangunannya ada di pinggir jalan pas itu rek. Jadi tanpa kita susah payah masuk ke dalam dari luar pun sudah jelas kelihatan. Kita juga kalau lanjut pasti melewati bangunan itu. Waktu itu aku tidak jelas melihatnya dia ngawang atau tidak. Pokoknya dia diam di situ sambil kepalanya geleng-geleng, kanan kiri. Rambutnya yang panjang itu sampai ikut bergerak. Bersamaan dengan aku melihat sosok itu, tiba-tiba ada suara lolongan anjing. Itu persis seperti di tengah hutan, tahu-tahu ada suara lolongan anjing. Bayangin bagaimana rasanya ada di posisiku waktu itu. Mamaku mungkin yang sudah paham dengan situasi ini langsung keluar dari mobil dan nyuruh aku sama suami untuk masuk ke dalam mobil sambil berusaha hubungin siapa kek yang bisa nolongin kami. Pas ada lolongan anjing itu, suami juga dengar, dia malah tanya ke aku, masa di tengah hutan ada anjing? Dan pas dia balik badan, suamiku juga melihat sosok yang aku lihat itu. Suami pelan-pelan menutup kap mobil dan terus menggandeng tanganku. Barulah pas mama teriak suruh masuk itu, seakan kami berdua tiba-tiba tersadar dan langsung masuk. Di dalam mobil kami semua cuma bisa pasrah dan terus berdoa di dalam hati agar apa yang kita alami saat itu segera berlalu. Aku dan juga suami sampai tidak berani lihat ke depan dan cuma nunduk ke bawah. Kami juga tidak lupa untuk kunci semua pintu dari dalam biar tidak ada hal-hal aneh karena ada anak kecil juga. Suami ternyata iseng ngintip-ngintip ke depan terus nunduk lagi dan bilang, "Bun, kuntilanaknya kok nggak pindah-pindah ya? Aku mau lihat mesin lagi biar bisa pergi dari sini." Aku cuma bilang, "Shh, sudah, berdoa saja." Pas kita lagi khusyuk berdoa dan dengerin murotal, tiba-tiba dari arah belakang dia diklakson sama mobil lain sampai anak-anakku bangun semua. Kita awalnya takut, antara takut hantu sama begal. Bayangin rek, itu tempat sepi dan sepi banget dan di tengah-tengah hutan yang lebat pula. Tapi kita coba berpikir positif. Mungkin karena mobil belakang mau lewat berhubung kehalang mobil kami, makanya mengklakson berkali-kali. Ya mau gimana lagi, mobil kita mogok gak bisa jalan, sedangkan jalanan itu hanya bisa dilalui satu kendaraan beriringan. Jalan satu-satu, ya begitulah, intinya berurutan. Suami yang jengkel akhirnya turun, tapi dia bawa pisau buah yang kita bawa dari rumah untuk kupas buah di mobil, hanya untuk jaga-jaga. Ya barangkali kan mobil belakang orang jahat, kan kita tidak tahu menahu. Suami akhirnya turun, aku, mama dan Adil turun sedangkan anak-anak tidur lagi di mobil. Seketika kita lupa dengan sosok kuntilanak yang kita lihat dan dialihkan dengan mobil di belakang kita itu. Pas kita samperin mobil itu, ternyata di dalam mobil itu bapak, ibu dan anak laki-lakinya yang usianya baru 6 tahun.
Mereka dari Pare dan juga mau balik ke Sidoarjo, malah disasarin Google Maps, sama kayak kita kesini. Tapi apesnya bapak ini tidak sengaja nabrak kucing pas masuk area hutan ini. Mau nguburin juga bingung dikuburin di mana, karena hanya ada pohon-pohon tinggi yang rimbun dan gelap, jadi si bapaknya itu takut. Akhirnya mereka hanya melewati kucing itu sampai darahnya nyiprat di beberapa bagian depan mobilnya. Setelah bapak itu cerita, suamiku ngusulin untuk kembali ke tempat itu, nemenin si bapak untuk nguburin bangkai kucingnya dengan baju yang si bapak pakai. Ya bukannya gimana-gimana, kucing kan juga makhluk hidup. Kita tidak sengaja nabrak dia, berarti ya kita juga harus memakamkannya dengan layak. Namanya kita hidup di tanah Jawa, pasti ada banyak sekali mitos yang berkembang perihal hal tersebut. Garis besar intinya sih demi keselamatan bersama, makanya bangkai kucing itu segera untuk dimakamkan. Karena aku khawatir dengan suamiku, akhirnya aku dan juga Adil ikut mereka berdua mencari bangkai kucing itu, sedangkan si ibu dan anaknya masuk ke dalam mobilku ditemani si mama. Kami berempat pun turun lagi untuk mencari bangkai kucing itu. Tidak lama kemudian ketemu, dan kalian tahu apa? Yang ditabrak bapak itu adalah kucing hitam, teman-teman. Aku benar-benar syok, bukan main. Tubuh kucing ini benar-benar hitam semua dan kondisi perutnya sudah terburai tidak karuan dan tidak beraturan. Aku justru lebih kesedih melihat keadaan kucing itu, bukan serem. Kucing hitam memang serem, tapi buat pecinta kucing kayak aku itu sesuatu momen yang menyedihkan. Suamiku bilang begini, ini kayaknya bukan kucing liar karena bulunya lembut dan kayak terawat. Tapi siapa juga yang ngebiarin kucingnya main-main sampai ke hutan begini? Kan logikanya di sini tidak ada rumah warga sama sekali. Ya mungkin kebetulan kucingnya keluar mas, tapi nyasar dan hilang saat masuk ke sini, jawab si bapak. Oh iya, nama bapak ini adalah Pak Yudis. Istrinya bernama Bulia dan anaknya bernama Rio. Suami dan juga Pak Yudis ini awalnya sedikit geli, tapi mereka harus kuat. Pak Yudis membungkus bangkai kucing itu dengan bajunya, dan suamiku mengeduk tanah di pinggir jalan pakai batu yang sekiranya bisa buat ngeduk untuk makam si kucing. Setelah dimakamkan, kita pun berdoa untuk si kucing dan keselamatan untuk kita semua. Barulah kita balik lagi ke kendaraan masing-masing. Sesudahnya tiba di mobil, Pak Yudis langsung pakai baju lainnya yang dia bawa, karena setelah memakamkan si kucing itu, beliau tidak pakai baju sama sekali. Cuacanya di sana juga sedang dingin-dinginnya. Suamiku iseng nyalain mesin mobil, ternyata suatu keajaiban, mobilku nyala kembali. Di situ kami semua senang. Pak Yudis dan anak istrinya langsung kembali ke mobilnya, lalu kami sama-sama melanjutkan perjalanan. Kami mulai melanjutkan perjalanan dan kita pun mulai melewati satu-satunya bangunan kosong yang ada di hutan tersebut. Alhamdulillahnya sosok Miski itu tidak ada alias sudah hilang. Kami masih belum menemukan tanda-tanda kehidupan manusia di sana, bahkan kami juga masih belum melihat plakat jalan. Tapi entah kenapa ada suatu keyakinan di dalam diri kami semua kalau sebentar lagi akan bertemu jalan utama. FYI ataupun untuk info kalian semua, Pak Yudis dan keluarganya juga tidak tahu rute jalan ini, dan mereka baru pertama kali ke Pare lalu lewat situ gara-gara ngikutin Google Maps juga. Benar juga tidak lama kami akhirnya menemukan jumplangan seperti jalanan yang menaik, dan ada jalur rel kereta api nampak di depannya seperti pemukiman warga khas pedesaan. Kami semua mengucap syukur berkali-kali dan lega, akhirnya yang ditunggu-tunggu pun akhirnya tiba juga. Masih terus menyisiri jalan itu, karena waktu itu sudah pukul 8 malam, jadi pemukiman tersebut terlihat sepi dan hanya terdengar suara jangkrik yang bersaut-sautan dengan tokek. Tidak terasa dari pukul 6:30 sampai pukul 8 malam, kurang lebih 1,5 jam kami buang di tengah hutan dengan situasi mobil pakai acara mogok tidak jelas, tapi masih bersyukur kami bisa segera keluar dari hutan menyeramkan itu. Semakin kami jalan terus, tahu-tahu kami sudah sampai di Kertosono. Perjalanan yang susah dijelaskan. Ada yang bilang kemungkinan kami lewat ke arah Kediri kota, tapi ya embuh tidak tahu. Ya soalnya kan kita tidak paham daerahnya.
Tapi kota kok seremnya ngalah-ngalahin desa. Mungkin Wak di sini ada yang bisa jelaskan? Karena sampai detik ini aku dan juga keluargaku masih belum paham dengan apa yang terjadi waktu itu. Tidak lama kemudian kita bertemu dengan jalanan yang mulai ramai, seperti pasar malam tapi bukan pasar malam. Kalau di Surabaya itu kayaknya suasana pertokoan yang ada di dekat BGJ dan ya seperti itulah. Ya mungkin modelannya itu seperti itu, tapi ini banyak pedagang makanan juga di pinggir-pinggir jalanannya. Berhubung kami lapar dan nemu warung nasi padang, akhirnya kami berhenti untuk makan sejenak. Sedangkan keluarga Pak Yudis klakson pertanda mereka mau langsung melanjutkan perjalanan saja. Karena kami semua sama sekali belum makan malam saat itu dan kasihan anak-anak juga udah pada lapar. Berhentilah kami untuk makan dan tidak terasa pas aku lihat di jam sudah hampir pukul 9 malam. Suami coba lihat-lihat Google Maps lagi sedangkan aku sibuk beli keripik singkong. Bayangin guys, di sana murah banget. Keripik singkong beli 15.000 dapatnya banyak banget. 2 kresek ukuran tanggung. Gila sumpah. Sedangkan di Surabaya harga segitu cuma dapat 1/4 kilo. Pengen kesana lagi tapi parno sama rutannya. FYI ataupun ngomong-ngomong untuk info kalian semua, kami benar-benar pastikan kalau kami tidak sampai salah ambil jalannya. Ya kami jalan benar-benar mengikuti kata atau perintah dari mapsnya, bukan yang sok-sokan pilih jalan sendiri. Kejadian gilanya bukan hanya di situ saja. Setelah dari Kertosono harusnya sudah bisa bertemu jalur arteri. Entah kenapa kami masih nyasar lagi. Ya bukan nyasar ke hutan-hutan lagi sih, tapi lebih tepatnya hampir saja nyasar ke hutan-hutan dan bahkan hampir lewat laut, cuma aku tidak ngeh laut mana. Jadi gini ceritanya, kami kan ngikutin arah Google Maps lagi, tapi jalanannya itu malah masuk ke area kayak pabrik-pabrik itu. Karena ini udah mau jam setengah 10 malam. Suami putuskan untuk berhenti, tanya ke orang dan kebetulan ada satpam penjaga salah satu pabrik yang masih terjaga. Pas tanya satpam itu bilang, mending sampean putar balik lagi aja pak, karena kalau lurus ke sana itu malah masuk hutan dan lewat pinggiran laut. Bahaya pak, di sana jalanannya itu sangat gelap. Lalu Pak Satpam itu memberitahu titik jalan arteri berdasarkan Google Maps dan kami pun mengucapkan terima kasih lalu melanjutkan perjalanan. Dalam hati aku bersyukur ternyata masih ada orang baik yang mau menolong dan tidak lama kami bertemu jalan arteri, yaitu jalan yang aku sebutkan tadi itu loh rek, kalau di Google Maps warnanya kuning. Dan pas pukul setengah 11 malam, kami baru tiba di rumah Surabaya dengan selamat. Dari pukul 4 sore sampai setengah 11 malam, kurang lebih 6,5 jam kami lewati hanya untuk perjalanan pulang dari Pare Kediri ke Surabaya. Sampai rumah kami bersih-bersih dan langsung tidur. Kalau diingat-ingat, antara percaya tidak percaya, tapi ini benar-benar kejadian. Dan kalian ingat pas anakku ngeliatin ke arah atas mobil, besok paginya dia tanya sendiri ke aku, Bunda, pocongnya sudah nggak ikut kita sampai ke rumah kan? Kaget dong aku di situ. Terus aku tanya, emang kamu lihat pocongnya di mana? Rere lihat di atas mobil bun. Wajahnya jelek dan matanya keluar kayak kelereng, warna putih, liatin kita semua terus. Rere nggak suka, makanya Rere liatin dia terus. Sama mamain. Panggilan anak-anakku ke mamaku juga manggilnya mama, tapi ditambahin nama depan mama, yaitu In, karena nama panggilan mamaku itu In atau Iin. Malah Rere diraupi air, akhirnya Rere tidak tahu pocongnya kemana lagi. Ngomong-ngomong anakku itu masih 5 tahun, jadi aku berpikir anak-anak seusia gitu kan mungkin masih suka berhalusinasi atau menghayal, tapi ya tidak tahu juga deh. Aku ajak dia ke arah mobil dan di sana ada suami yang lagi nyuci mobil. Terus aku tanya ke Rere, sekarang kamu lihat pocongnya masih ada nggak? Rere cuma menjawab, alhamdulillah nggak ikut kita sampai ke rumah bun. Sambil tangannya mengusap dadanya, aku berusaha stay cool, tapi ujung-ujungnya tetap merinding. Kalau menurut pendapat mamaku, katanya kita itu kena oyot mimang.
Kayak suatu kondisi kita disasarin sama makhluk tidak halus. Ya, entah ada perkataan kita atau perbuatan kecil yang udah kita lakuin dan menyakiti atau bahkan menyinggung makhluk penunggu wilayah sekitar situ, lalu mereka menjadi marah, makanya kita diputer-puterin. Ya, untuk selebihnya sih wallahu alam, hanya Allah yang maha mengetahui segalanya. Dari sini aku benar-benar mengerti arti dari peribahasa malu bertanya sesat di jalan. Jadi selama perjalanan itu kami semua sama sekali tidak ada yang bertanya kepada warga di sana ataupun warga sekitar, dan hanya mengandalkan Google Maps saja. Dimana Google Maps sendiri padahal masih banyak failednya ataupun banyak sesuatu yang errornya, entah itu karena koneksi GPS ponsel kita yang error, karena jaringan kita yang jelek, atau faktor cuaca yang kurang bersahabat. Jadi itu bisa berpengaruh pada keakuratan sinyal Google Maps itu. Namanya juga internet, kadang kalau masuk area pedesaan itu bejo-bejonan, bener nggak? Jadi next trip mungkin aku lebih memilih untuk bertanya aja kepada warga sekitar jika sekiranya jalan yang aku lalui sudah melalui yang benar-benar jalan yang mulai mencurigakan. Kayak antisipasi sebelumnya, nggak apa-apa lah, namanya juga pengalaman pertama. Dan cerita pun akhirnya selesai sampai di sini ya teman-teman. Terima kasih untuk kalian semua yang sudah menyimak video kali ini dan cerita kali ini. Semoga kalian terhibur dengan cerita-cerita yang saya bawakan. Kurang lebihnya mohon maaf, dan semoga kalian dapat mendapatkan pembelajaran yang banyak sekali dari cerita kali ini. Yang baik kalian ambil, yang buruk kalian buang jauh-jauh. Jadikan itu sebagai pembelajaran untuk kita semua agar kita menjadi manusia yang lebih baik lagi, lebih berhati-hati dalam menghadapi situasi apapun. Jangan lupa untuk kalian yang baru mampir subscribe channel ini dan nyalakan tombol lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan video terbaru, cerita terbaru juga dari channel ini tentunya. Dan terima kasih juga untuk kalian semua yang sudah mendukung channel ini dari awal sampai sekarang. Dengan itu semua kalian sudah membantu channel ini menjadi channel yang jauh lebih baik. Dan jangan lupa pula untuk kalian tetap terus like, komen, dan share ya teman-teman. Jadikan channel ini menjadi channel yang jauh lebih baik lagi ke depannya. Sekian dan terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf apabila banyak salah kata ataupun artikulasi mungkin kurang jelas, ataupun mungkin terlalu cepat atau bahkan terlalu lambat. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sekian video ini saya akhiri ya teman-teman. Sampai berjumpa di video terbaru selanjutnya dan cerita-cerita menarik selanjutnya dari channel ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.